Orang yang selalu membiasakan dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari bahaya lupa diri. Sedangkan lupa diri dapat menjadikan seseorang itu celaka di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala adalah penyebab melupakan diri. Lupa Allah, lupa diri. Dan penyebab dari melupakan seluruh kemaslahatannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang melupakan dirinya sendiri, ia akan melalaikan maslahat pribadinya. Dan ini akan menyebabkan kehancuran dirinya. Kehancuran diri sendiri, kehancuran bagi dirinya, seperti seseorang yang dia memiliki sawah, seseorang yang memiliki kebun, lalu ia lupa dan tidak memperdulikan sawah, tidak memperdulikan kebunnya. Maka tidak heran jika sawah dan kebunnya itu sudah tidak bisa digarap lagi kebunnya ini, dan sawah ini menjadi rusak dan akhirnya tidak memberikan keuntungan apapun kepada dia. Saudara-saudara sekalian, seseorang ini akan selamat dari hal itu jika ia selalu menyibukkan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir akan menjadi kecintaannya. Jadi zikir ini akan menjadi perhatiannya, kecintaannya. Seperti air ketika sangat haus dan makanan ketika sangat lapar, serta tempat dan pakaian ketika dalam keadaan sangat panas dan sangat dingin. Saudara-saudara sekalian, demikian pula zikrullah sangat diperlukan lebih daripada hal tersebut. Jika tidak ada keperluan tersebut, maka akan binasa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpikir bagaimana memperbaiki zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada zikir, maka akan hancur ruh dan hati seseorang. Jadi kehancuran ruh ini lebih berbahaya daripada kehancuran jasad. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat orang yang senantiasa berzikir, maka senantiasa akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di tempat tidurnya, di pasar, pada saat sehat, pada saat sakit, dan ketika dalam kelezatan, dalam kenikmatan. Jadi seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan pelihara lisannya, akan dipelihara daripada seluruh keadaan-keadaan yang melalaikan. Jadi saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita memperbaiki zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebut orang-orang yang lalai tadi. Saudara-saudara sekalian, orang yang senantiasa berzikir, maka tidurnya, bangunnya, kemudian sampai pada pergi ke WC ataupun pergi ke tempat-tempat yang lain, itu senantiasa dalam suasana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berzikir, maka zikirnya ini akan menghasilkan nur. Nur tersebut akan selalu menyertainya di dunia dan di akhirat. Menyertainya di kubur. Di akhirat, nah itu akan berjalan di depannya ketika melintasi sirat.
Allahu akbar. Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi zulumati bi kharij minha. Dan apakah orang yang sudah mati, orang yang sesat, kemudian kami menghidupkannya atau menjadikannya sebagai seorang muslim, dan kami memberinya cahaya yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan, Masya Allah, di tengah-tengah manusia. Nah, jadi cahaya itu senantiasa bersamanya. Nah, seperti orang berada dalam gelap gulita yang sekali-kali dia tidak mungkin keluar daripadanya. Itu tidak sama dengan orang yang berada dalam keadaan gelap gulita yang sama sekali ia tidak mungkin keluar darinya. Jadi permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Orang yang berzikir ini dia ada cahaya bersama dengan dia. Sedangkan orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, ini adalah seorang orang yang berada di dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar daripadanya. Saudara-saudara sekalian, golongan yang pertama yang disebutkan dalam ayat yang tadi saya sampaikan adalah orang-orang beriman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bercahaya. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan yang kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya nur tadi, cahaya tadi sangatlah berharga. Dengan demikian nur tersebut, dengan nur tersebut seseorang ini dapat mencapai atau dia mendapat kesuksesan yang sejati. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap sendi dan anggota tubuh diberikan cahaya. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang doa-doa beliau. Di antaranya, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, berikan nur pada hatiku, nur pada dagingku, nur pada tulang-tulangku, nur pada hatiku, nur pada urat-uratku, nur pada rambutku, nur pada kulitku, nur pada mataku, nur pada telingaku, nur dari atasku, nur dari bawahku, nur dari arah kananku, nur dari arah kiriku, dari arah depanku, nur dari belakangku, dan berikanlah nur di dalam diriku, waj'alni nuran. Wazidni nuran, jadikanlah diriku sebagai nur. Tambahkanlah nur. Saudara-saudara sekalian, inilah perlu kita dapatkan bahwa bahkan sebagian orang yang amal baiknya, nurnya itu menjadi seperti sinar matahari. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita memperhatikan keadaan diri kita ini membawa nur kemana-mana, jadi asbab kebaikan di mana-mana, mendatangkan cahaya di mana-mana, sehingga nanti pada hari kiamat pun nur ini akan memancarkan sinar dari wajah orang-orang yang senantiasa berzikir. Barang siapa terbuka pintu zikirnya, maka akan terbuka pula baginya pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa telah mencapai Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ia inginkan ia akan dapatkan, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai segala-galanya. Nah, barang siapa mendapatkan Allah akan mendapatkan segala-galanya. Saudara-saudara sekalian, hati manusia terdapat satu ruang yang tidak akan terpuaskan kecuali dengan zikir. Nah, ketika zikir, maka ruang itu, saudara-saudara sekalian, ruang itu akan terpuaskan. Hanya dengan terpuaskannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berzikir telah menguasai, maka tidak hanya ruang hati yang akan terpuaskan, ia akan menjadi ada kenikmatan di dalam dirinya. Meskipun dia tanpa harta,
menjadi terhormat walaupun tanpa pengikut. Dia menjadi terhormat walaupun tanpa ada keluarga, walaupun dia menjadi walaupun tidak menjadi penguasa, walaupun tanpa kerajaan. Dia akan terhormat. Dia akan menjadi penguasa walaupun tanpa kerajaan. Masya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang lalai dari zikir, meskipun ia banyak memiliki keluarga, ia punya kekuasaan, ia tetap saja berada dalam kehinaan. Walaupun dia sebagai penguasa, tapi dia tidak ada zikir kepada Allah, maka sebetulnya dia ini adalah orang yang terhina, orang yang zalim. Zikir dapat menyatukan yang terpisah dan memisahkan yang bersatu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Menyatukan terpisah maksudnya hati seseorang yang sedih, risau, pikiran yang tidak tahu kemana tujuannya. Ini disatukan dalam ketenangan dan ketentraman di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memisahkan yang bersatu. Maksudnya apa? Seseorang yang bersatu, nikmatnya, dosanya akan dipisahkan. Dan pasukan setan ini, Masya Allah, akan membuat dia mencabik-cabik dia, sehingga dia ini menjadi terpisah. Karena apa? Karena tidak ada dzikir di dalamnya. Akhirat yang jauh ini akan terasa dekat, dan dunia yang dekat akan terasa jauh. Saudara-saudara sekalian, akhirat yang jauh ini akan terasa dekat dengan zikir kepada Allah. Dunia yang dekat akan terasa jauh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, zikir ini membangunkan hati seseorang yang sedang tidur, menyadarkan hati yang sedang lalai. Masya Allah. Apabila hati seseorang tertidur, maka ia akan mengalami kerugian demi kerugian. Maka kita harus senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini diibaratkan seperti sebuah pohon yang buahnya adalah ma'rifatullah. Para ahli tasawuf memberi istilah menghasilkan buah ahwal dan maqamat, derajat-derajat keimanan. Semakin banyak seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuat akar pohon tersebut. Semakin kuat akarnya, maka bertambah banyak pula, saudara-saudara sekalian, buahnya. Maka inilah pentingnya kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, untung rugi, sehat sakit, mulia dan hina dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu zat yang selalu ia sebut-sebut, sehingga ia akan mendapatkan derajat ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lamudrakun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ma'a rabbi sayadin, orang yang merasa bersama Allah. Inna allaha ma'aladina taqaw, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ini hatinya senantiasa dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa takut dengan apapun, karena segalanya datang dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, aku akan bersama hambaku selama ia berzikir kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi itu, orang yang berzikir kepadaku adalah orangku, kata. Dan aku tidak akan menjauhkan dirinya dari rahmatku. Jika ia bertobat atas dosa-dosanya, aku akan mencintainya. Jika ia tidak bertobat atas dosa-dosanya, saudara-saudara sekalian, aku akan menjadi tabibnya. Bahkan dijelaskan di sini,
aku akan menjadi tabibnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjadi dokternya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjadi tabibnya. Sehingga ia akan kuberi kesusahan demi kesusahan agar ia bersih dari dosa-dosanya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia malah diberi kesusahan demi kesusahan ini supaya apa? Supaya bersih dosa-dosanya. Jadi jelasnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya. Ini yang disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa dilukiskan dengan lukisan. Tidak bisa digambarkan ya, dengan tulisan. Hanya orang-orang yang telah mendapatkan sajalah yang dapat merasakan kelezatannya. Barang siapa yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepadaku sedikit daripadanya. Taufik untuk ini. Kita senantiasa bisa berzikir kepada Allah. Pahala berzikir ini menyamai pahala memerdekakan hamba sahaya. Juga menyamai pahala infak, jihad fisabilillah. Saudara-saudara sekalian, zikir ini adalah akar syukur. Barang siapa tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau telah banyak memberi kebaikan kepadaku, maka beritahukanlah kepadaku bagaimana caranya aku mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebanyak mana kamu mengingatku, maka sebanyak itulah syukurmu kepadaku. Di lain riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, bagaimana kami dapat bersyukur sesuai dengan keagunganmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya lidahmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, orang yang senantiasa berzikir, ahli-ahli zikir ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ahli amal. Sebab puncak ketakwaan adalah surga, sedangkan puncak zikir adalah ma'iyatullah, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati manusia terdapat satu macam kekerasan yang sulit dilunakkan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir maka hati kita akan lembut. Dengan zikir maka hati kita akan bersama Allah. Zikir adalah obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Zikir akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalaikan zikir akan menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menarik nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir kepada Allah, dan menolak azab yang kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan selalu dicuri rahmat Allah, dan para malaikat akan selalu mendoakan. Jadi didoakan oleh para malaikat. Barang siapa menghendaki kedudukan kenikmatan duduk di taman-taman surga sedangkan dia masih hidup di dunia, maka hendaklah ia duduk di dalam majelis-majelis zikir. Karena majelis-majelis zikir adalah taman-taman surga. Majelis zikir adalah majelis para malaikat. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang selalu berzikir di dalam majelis para malaikat. Orang yang selalu berzikir maka akan masuk ke dalam surga dengan tersenyum-senyum. Saudara-saudara sekalian, seluruh amalan ini adalah sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Jadi seluruh amalan ini adalah sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama adalah amalan yang paling banyak disertai dengan zikrullah di dalamnya. Puasa yang paling utama adalah puasa yang paling banyak disertai zikrullah di dalamnya. Haji yang paling utama adalah haji yang paling banyak disertai zikrullah di dalamnya. Begitu pula jihad yang utama adalah jihad yang ada yang banyak zikir di dalamnya, dan amal-amal yang lain. Zikir ini menempati kedudukan ibadah-ibadah nafil sunnah,
Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa serombongan orang-orang miskin telah datang dan mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong banyak pahala dengan harta mereka. Mereka sholat dan berpuasa sebagaimana kami sholat dan berpuasa. Akan tetapi dengan harta mereka, mereka mampu melebihi kami dengan mengerjakan amalan haji, umroh, jihad, dan sebagainya." Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Maukah kalian kuberitahukan suatu amalan yang tidak akan terkejar oleh mereka, kecuali jika mereka pun mengamalkan seperti apa yang kamu amalkan." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah setiap ba'da salat membaca subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar." Dengan hadis yang barusan disampaikan ini, baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwa zikir menempati kedudukan haji, umroh, jihad, dan semua ibadah. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah, ini sangat membantu ibadah-ibadah yang lain. Dengan memperbanyak zikir, setiap ibadah akan menjadi sesuatu yang dicintai dan mulai terasa kelezatannya. Tidak ada lagi kesusahan dan beban di dalam menjalankannya. Dengan berzikir, setiap kesusahan akan menjadi mudah dan setiap kesulitan akan ada jalan keluar. Fayarzuqu min haitsu la yahtasib. Setiap beban akan menjadi ringan dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan setiap musibah. Saudara-saudara sekalian, dengan berzikir akan menghilangkan rasa takut dan mengubahnya menjadi ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Salah satu usaha khusus untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan zikir kepada Allah. Zikir akan menimbulkan pengaruh khusus. Sejauh mana seseorang memperbanyak zikirnya, maka sejauh itulah ia akan mencapai ketenangan serta ketentraman dan rasa takutnya akan hilang. Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Dengan berzikir seseorang akan memperoleh kekuatan khusus. Dengan kekuatan khusus itu ia akan bisa melakukan satu amal yang kelihatannya sulit. Suatu ketika karena beban berat dalam menggiling gandum dan pekerjaan sehari-hari, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha meminta hamba sahaya kepada baginda Rasulullah SAW. Namun beliau menyuruhnya agar membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Beliau bersabda, "Ini lebih baik daripada hamba sahaya yang kamu minta." Saudara-saudara sekalian, maka kita perlu banyak berlomba untuk amal. Maka kelak di akhirat orang-orang yang beramal akan saling berlomba. Ahli zikirlah yang akan terdepan. Allahu Akbar. Pada hari kiamat ketika berlangsung pembagian pahala, kata ulama, atas setiap amal manusia banyak orang yang akan menyesal. Mereka berkata pada diri mereka sendiri, "Mengapa aku tidak berusaha menjaga zikir, amalan yang termudah untuk dikerjakan?" Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Para mufarid telah mendahului di depan." Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Siapakah mufarid itu ya Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, "Orang yang berzikir sebanyak-banyaknya." Orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Karena zikir telah menghilangkan beban-beban mereka. Dengan berzikir maka yang tadinya beban berat akan diringankan. Kesulitan yang datang, Allah Subhanahu wa taala akan pelan-pelan dihilangkan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan asbab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka seluruh hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.